Halo rekan-rekan traders, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama untuk belajar, mereview, menganalisa pergerakan harga gold, khususnya untuk minggu keempat, dari tanggal 22 sampai tanggal 28 ya, atau 27 ya, 27 minggu depan. Ya, mari kita akan langsung mulai. Seperti minggu lalu seperti yang saya sudah jelaskan di YouTube saya sebelumnya, di video sebelumnya bahwa kita selalu cari sell. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kita singkat aja ya, secara H4 misalnya gitu ya. Ini dia terbang, tapi kita ada kesempatan untuk cari sell di atas ini. Jadi seperti yang saya bilang, ada supply zone ya. Jadi kalau di grup STI XXM itu saya ada supply zone di atas ini. Di Nah, ini pas banget di sini ya. Nah, ini ada supply waktu itu. Saya udah share di grup. Jadi sangat berguna. Nanti saya akan coba share lagi ya. Nah, jadi teman-teman boleh bergabung di STXXM. Itu ada free signal dan free analisa dan banyak teman-teman kita traders yang profit setiap hari. Ya, ini sudah dibuktikan oleh beberapa orang member yang aktif trading mengikuti signal. Ya, ada signal scalping dan ada signal semi swing. Ya, kembali lagi kepada kita punya analisa. Coba kita akan langsung masuk ya ke monthly seperti biasa. Saya sengaja clear position, clear drawing, clear supply and demand kita jadi belajar bersama dari awal. Jadi kalau kita perhatikan secara monthly candlestick dia break ya break dan mencapai ATH baru ternyata ya. Ini market sangat iseng sekali ya, selalu membuat ATH baru di 84 ya. 2484 ini ATH baru all time high, new all time high, selalu new all time high ya. Jadi nggak pernah all time low, nggak pernah ada di gold itu selalu all time high. Nah, jadi kenapa begitu? Apa yang kita mesti lakukan? Jadi seperti teknik saya namanya Goldfinger, kita ada teknik yang namanya mencari posisi yang sangat high probabilitas untuk melakukan entry di gold supaya tidak pernah MC. Jadi selalu kita profit di gold ya. Jadi ada namanya Goldfinger. Jadi boleh bergabung di workshop tersebut. Lalu kita perhatikan ini ada all new time high, jadi hal baru ya di sini. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini belum close ya karena ini bulan ini masih ada 10 hari lagi ya, 10 hari lagi atau 8 hari kerja. Kita perhatikan apa yang akan terjadi, apakah dia menjadi doji lagi atau menjadi bearish engulfing atau dia menjadi uh, long wick seperti yang saya bilang minggu lalu ya. Oke, kita masuk ke dalam ini, hati-hati ya, ini kan rally base, ini takutnya ini kan ini doji sebenarnya, tapi dojinya ini nggak berfungsi, dia malah dia terbang. Ya, harusnya dojinya itu reversal. Biasanya begitu kan. Tapi ini nggak terjadi. Yang terjadi adalah apa? Dia rally, takutnya ini base rally lagi. Nah, itu salah satu kita mesti perhatikan tergantung closing di hari akhir bulan di tanggal 31 Juli. Itu bagaimana closing si monthly ini. Ya, nanti kita akan review lagi. Nah, lanjut masuk ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke weekly. Nah, weekly ini terbentuklah namanya, mungkin ini ada istilah orang namanya hammer ya, inverted ya, terbalik. Hammer terbalik. Jadi artinya long wick. Long wick bodinya kecil ya. Sama seperti ini. Sama seperti ini. Ini kan long wick nih ya. Terus kita cari lagi pola-polanya, ini long wick juga. Nah, lagi yang paling panjang ini long wick merah ya. Long wick merah banyak ya. Bisa ada beberapa sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan apa yang akan terjadi kalau long wick seperti ini. Ya, ini biasanya sih harga akan naik kembali sebelum melakukan penerjunan. Jadi akan mencoba mencari seller. Di sini banyak seller. Ya, biasanya begitu. Tapi kita lihat di dalam TF kecilan lagi. Coba kita lihat masuk ke D1. Tapi sekali lagi, sorry. Kita lihat dulu secara weekly ya. Di sini ada resistance kan, seperti saya bilang ya. Resistance kita di 2417. Ini adalah resistance W1. Oke. Nah, ternyata si gold ini tidak bisa breakout di 24, sorry, 2471, 2417 maksudnya, 1217, 2417 atau 2416 gitu ya. Tidak bisa jebol, tidak bisa breakout, tapi dia turun di sini.
Nah, jadi kemungkinan dia mau turun lagi atau mau naik lagi, kita akan lihat lagi nanti di daily-nya. Ya, jadi ini kalau kita bicara ini adalah di sini resisten, supportnya di mana? Kita zoom, supportnya cari di sini. Nah, ini supportnya. Support. Sebentar ya, saya besarin dulu supaya kita kelihatan layarnya. Ya, betul. Sini ya supportnya kita kasih nama 2490 atau 2491 kurang lebih support weekly, sorry, support weekly. Ya, jadi antara ini sampai sini ya, dia masih bermain di dalam area sideway. Nah, ini kita mesti hati-hati nih ya. Apakah dia begini nanti, ini kan secara weekly ya, atau dia masih bermain di sini sampai election November. Nah, November itu berapa November? November 2024 ini kan election US election ya. Nah, itu mesti hati-hati nih. Ya, gosipnya kan ya Mr. Trump, kandidat Mr. Trump itu cukup besar ya, sehingga kita mesti melihat kalau dia terpilih lagi, maka efeknya kemana. Nah, nanti lihat mendekati di bulan Oktober ya, kita baru lihat. Kalau sekarang masih ada sekitar 4 bulan lagi. Khusus September, Oktober ya, masih ada 3 bulan, 4 bulan. Lalu kita perhatikan ini kan di sini November ke sebelah sini. September, Oktober, November. Nah, ini area sini. Ini election ya, jadi kita kasih tanda election. Ini penting sekali electionnya mereka. Nah, ini dia 24. Area sini. Bermain-main di mana dia? Nah, ini area penting nih. Nah, periode penting buat US. Masih ada sentimen positif maupun sentimen negatif. Oke, itu weekly ya. Jadi sekali lagi saya bilang ini hammer inverted. Jadi biasanya gimana? Bisa dia naik lagi sedikit ataupun setengah dia naik lagi. Lalu terjun. Kita lihat nanti ya. Sekarang lihat daily. Ya, ini kan rally, base rally, rally, base rally. Nah, sekarang rally reversal. Sorry, reversal apa? Bearish, sorry. Maksudnya bearish engulfing ya. Bearish engulfing sebanyak 3. Three candle. Nah, seperti ini three candle nih. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Nah, tahu dong kode ini kan. Satu, dua, tiga ini apa? Ya. Nah, kalau kita perhatikan ini berapa pips. Dari sini ke sini 500 pip terjun. Tapi dari awal sekali dari ATH tinggi sampai sekarang hampir 900 pip terjun. Ya, jadi ini tutup jadi buyer ditutup sama seller. Tapi hati-hati sellernya ini 3 candle. Ya. 3CS. Ya, tiga candlestick merah. Biasanya gimana kalau 3 merah ini? Dia akan coba koreksi naik dulu. Mega 3 turun. Mana 3? 3 naik. Mana lagi 3 naik. Media 3 naik. Gitu ya. Lumayan banyak ya posisi ini. 3 naik. Ya, sekarang kita lihat. Nah, jadi kalau seperti ini, hati-hati dia akan seperti ini. Baru melanjutkan penurunan. Ini yang pertama nih yang saya mesti kita review lagi nanti secara daily di grup STXXM ya. Jadi silakan join, nanti kita akan setiap hari berikan analisa ini. Karena ini mesti dilihat sehari-sehari. Ini kan perkembangannya lumayan ya, sampai masih ada 8 hari kerja lagi. Jadi ada 8 candlestick lagi nih. Apa yang akan terjadi? Nah, biasanya sih kalau udah panjang ini, Senin itu slow, market slow. Ya kayaknya cuma berapa? 100 sampai 300 pip kita lihat. Ya 200 sampai 300 lah ya. Jadi kalau bisa diperhatikan, kemungkinan sih Senin akan candlenya 100 sampai 250 ya dari sini ke sini. 2,5. Ya seginilah. Nah, ini dia kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya.
kemungkinan akan seperti ini. Gitu ya. Walaupun mungkin ada body kecil, ada long wick gitu ya. Nah, seperti itu. Ada garis di sininya. Nah, kayak gitulah. Ini hari Senin mungkin lebih kecil lagi atau mungkin bisa lebih kecil lagi. Atau dia menjadi namanya ini bearish harami. Ya, kalau kecil sini satu hari. Nah, Selasa pun kurang lebih mendekati sinilah. Nah, jadi sampai hari Rabu, jadi Selasa naik nih. 1, 2, 3. Nah, bermain sini, jadi area sini akan dia bermain. Dari area sini sampai sini. Ini adalah area dia bermain ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita lihat lagi secara H4. Ya, H4. Nah, ini H4 penting. Ya. Kalau beneran dia naik dulu, kan ini merah sekali nih ya. Merah, merah, merah. Seller, dia harus tarik napasnya. Namanya udah ngap-ngapan ya. Udah ngos-ngosan ya. Nah, ini kalau dia terjun lagi, berarti dia akan menjadi drop, base drop lagi. Terjun terus. Terjun terus sampai bawah. Ya. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau seperti biasa lah ya, seperti biasa kita mau tahu nih, apakah dia terjun terus, apakah dia mau naik dulu, gitu ya. Nah, kalau secara H1, kita lihat H1 dulu. Nah, ini dia. Tarik garis lagi. Nah, dia sudah break trend line. Ada gejala sudah mulai mau turun. Nanti ada kelas tanggal 27 ya. 29 saya lupa. Ada kelas ya, gratis. Untuk belajar namanya trend reversal, perubahan tren. Silakan bergabung di SDXM, itu ada kelas gratis ya teman-teman yang mau belajar boleh ikut. Nanti join di XM, lalu nanti ada kelas khusus di situ. Nah, lalu apa yang terjadi kalau secara A1 ya, ini sudah break sini. Jadi seperti biasa ilmu yang saya sudah berikan di itu, di mana dibongkar rahasia itu profit konsisten yang 42 itu saya sudah kasih teknik saya yang sederhana. Dia bisa begini, terjun, dia naik, terjun, atau dia langsung terjun. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita andai-andai aja dulu, karena kan kita nggak bisa melakukan apapun juga, karena bukan kita menggerakkan market. Jadi kita hanya bisa menganalisa, memprediksi apa yang akan terjadi. Jika ke atas ngapain, jika ke bawah ngapain. Ya, nah kalau saya bilang sih sebenarnya kita cari buy di bawah, cari sell di atas. Ya, ini cara gampangnya gitu aja. Jadi untuk 21, 22 sampai 27 ya. Oke, Juli W4 ya, weekly keempat. Cari sell di atas, cari buy di bawah. Ya, karena kecenderungannya dia akan melanjutkan penurunan, tapi dia koreksi dulu. Ya, kalau menurut saya sih dia akan begini. Tadi dia turun dulu, naik ke sini, terjun. Ini yang pertama ya. Oke, lalu yang kedua, dia nggak panjang sampai sini aja, terjun lagi. Oke, yang ketiga mungkin dia langsung terjun. Kita koreksi di bawah. Nah, mungkin dia turun dulu, naik ke ini. Nah, itu beberapa skenario. Nah, lalu kita perhatikan, kalau dia turun, kita buy, dia naik, kita sell, itu maksud saya. Jadi nanti teman-teman boleh lihat di analisa kita setiap hari di SDXM, itu nanti ada signal, signal baik signal semi swing ataupun signal scalping. Ada dua jenis ya, dan ada roadmap analisa. Nanti bisa gabung analisa. Free ya, free to join. Dan hasilnya cukup bagus signal kita. Setiap hari ada yang profit aja, ada yang sejuta, sejuta lebih, dan segala macam. Rupiah ya, ada yang untung. Oke, nah sekarang kita hitung. Kalau misalnya dia naik ke atas, cari supply. Nah, supply di mana? Nanti supply-nya ada di grup SDXM ya. Tapi menurut saya sih area-area sini merupakan area supply. Nanti detailnya di grup SDXM ya, jadi silahkan join. Karena kita mesti melihat dulu, karena saya nggak bisa ngambil kesimpulan supply di sini, karena ini belum habis. Ini belum habis. Ya, ini belum habis. Ini belum end. Belum. Takutnya dia masih bisa turun lagi.
Kita tunggu sampai dia koreksi naik. Nah, baru ini N-nya di sini. Ini titik atas, ini titik bawah. Baru kita carilah di mana supply-nya, di mana demand-nya. Ya. Jadi kita nggak bisa berandai-andai dulu. Jadi nanti hari Senin belum muncul nih, kemungkinan Selasa atau Rabu baru muncul konfirmasi. Jadi kalau belum ada setup, belum bisa kita lakukan apapun juga. Jadi kalau maksudnya sih ini area supply, ini sementara ya. Lalu area demand di bawah sini saya udah bagi juga. Ini kemarin udah kena di sini. Saya udah bagi juga di grup. Udah kena di sini. Nah, ini berarti udah nggak berlaku. Nah, mungkin daerah sini bawah nih. Ya, nah ini dia. Besar. Nanti di grup STXM kita bagi-bagi ya analisanya. Oke, tunggu sampai benar dulu dia terjun. Jadi area sini adalah area. Nanti kita cari lagi detailnya di H4, H1, dan M30 mungkin akan dapat di mana sniper entry-nya ataupun supply demand-nya dapat di mana. Ya, nanti saya share di grup STXM. Kalau sekarang saya belum bisa share dulu karena ini belum terbentuk hasilnya seperti apa. Karena belum tentu dia juga terjun langsung kan ini belum tentu nih. Dia terjun atau dia menaik. Ya, tapi kalau menurut saya sih dia akan naik dulu. Dia akan naik dulu. Begini baru terjun. Kita tunggu di sini. Kita tunggu di sini. Gitu ya. Itu sekitar analisa saya sementara ini. Jadi pasti dia akan koreksi nih. Jadi kalau secara gampang memang kita cari Fibo aja dari sini ke sini, tapi belum pasti kan, karena belum pasti di sininya. Jadi kita belum bisa berandai-andai. Mungkin nanti hari Rabu atau hari Kamis saya akan share lagi video YouTube setelah ada konfirmasi mau kemana. Jadi kita bisa cari entry-entrynya. Jadi Senin kita wait and see dia bagaimana. Ya karena ini belum pasti nih, karena dia udah break trend line, belum tentu dia langsung turun. Gitu. Kadang-kadang dia suka iseng dulu naik ke atas, baru turun. Ginilah ya. Oke, kita lihat nanti di hari Rabu atau hari Kamis saya akan share analisa saya lagi. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Salam.